Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widian Ali Saipudin dari kelas TI 23B. Ya, di sini saya akan menjelaskan proses pertimbangan desain dan ekonomi pada pemesinan. Apa itu proses pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan? Proses pertimbangan desain dan ekonomi pada proses pemesinan adalah suatu langkah sistematis yang dilakukan untuk menggabungkan aspek teknis desain produk dengan pertimbangan biaya atau ekonomi agar produk bisa diproduksi secara efisien, mudah dikerjakan dengan mesin, dan tentunya hemat biaya. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan produk yang berfungsi dengan baik. Lalu untuk memastikan proses pembuatannya atau pemesinan jadi lebih efisien dan tidak mahal, dan juga mengurangi waktu produksi, limbah, dan kerusakan alat. Di sini ada komponen utama pertimbangannya. Yang pertama ada desain produk. Apakah bentuk dan ukuran produk bisa dibuat dengan mesin yang ada? Lalu apakah desainnya memungkinkan untuk proses pemesinan sederhana? Dan juga apakah toleransi dan kekasaran permukaan terlalu ketat? Yang kedua ada material. Apakah bahan yang dipilih mudah dikerjakan dengan mesin? Lalu bagaimana harga bahan tersebut? Yang ketiga ada proses produksi, ada jenis mesin yang digunakan, ada manual, CNC, dan lain-lain. Ada urutan operasi pemesinan dari kasar sampai halus, dan pemilihan pahat dan kecepatan potong. Yang keempat ada biaya produksi, biaya bahan baku, biaya operasional mesin, biaya tenaga kerja, dan biaya pemeliharaan alat dan mesin. Di sini ada tahap perencanaan awal desain. Yang pertama, identifikasi kebutuhan produk. Apa fungsi utama produk? Apa saja komponen yang dibutuhkan? Apakah produk ini akan diproduksi massal atau satuan? Lalu ada spesifikasi desain, dimensi toleransi dan kekasaran permukaan atau surface finish. Ada bahan atau material yang digunakan, lalu ada estetika dan ergonomi jika diperlukan. Di sini nomor dua ada pertimbangan desain untuk kemudahan pemesinan atau design of design for machining. Tujuannya yaitu agar desain mudah dan ekonomis dikerjakan dengan mesin. Lalu ada pemilihan material. Material yang lebih lunak biasanya lebih mudah dan cepat dikerjakan, dan juga mengurangi biaya dan waktu. Namun perlu juga mempertimbangkan kekuatan ketahanan aus dan ketahanan korosi. Di sini ada bentuk geometri. Nah, hindari bentuk kompleks yang membutuhkan banyak satup mesin. Dan juga gunakan permukaan datar dan silindris yang umum. Lalu ada toleransi mesin. Semakin ketat toleransinya, semakin mahal biaya pemesinan. Gunakan toleransi secukupnya dan jangan berlebihan. Di sini ada jenis operasi pemesinan. Apakah dibutuhkan turning, milling, drilling, atau grinding? Jawabannya sesuaikan desain dengan proses yang paling efisien. Di sini nomor tiga ada pertimbangan proses produksi atau machining process planning. Yang pertama, urutan operasi. Ada operasi kasar atau rugging, dilakukan lebih dulu membuang banyak material. Lalu operasi halus atau finishing, dilakukan terakhir dan menghasilkan permukaan akhir.
Lalu juga ada pemilihan mesin. Di sini mesinnya ada mesin bubut, mesin press, mesin bor, CNC, dan sebagainya. Lalu pilih mesin yang sesuai dengan volume dan kompleksitas produk. Lalu juga pemilihan pahat atau tool. Di sini ada material pahat atau HSS, carbide, dan lain-lain. Bentuk pahat dan sudut potongnya. Yang keempat ada pertimbangan ekonomi atau cost consideration. Di sini ada biaya material, ada harga bahan baku, sisa material atau scrap seminimal mungkin. Dan juga ada biaya operasional, ada waktu pemesinan semakin cepat, semakin murah. Dan juga upah operator dan tenaga kerja. Biaya energi atau listrik mesin pendingin atau coolant. Ada di sini juga ada biaya investasi untuk pembelian atau penyewaan mesin dan juga pemeliharaan dan perawatan alat. Lalu juga ada biaya tooling atau keausan pahat, berapa kali pahat harus diganti, biaya fixture dan jig. Dan juga ada biaya tidak langsung atau downtime, kegagalan produk atau reject, infeksi dan lain-lain. Di sini analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Bandingkan beberapa opsi desain atau proses berdasarkan total biaya dan kualitas hasilnya. Lalu pertimbangkan apakah investasi alat baru atau proses otomatis akan memberikan penghematan dalam jangka panjang. Dan juga optimasi prosesnya, gunakan simulasi CAM atau Computer Aided Manufacturing untuk mengoptimalkan jalur pahat. Dan juga lakukan uji coba atau trial run dan pengujian produk. Koreksi dan revisi jika ditemukan cacat atau inefisiensi. Lalu juga ada literasi dan penyempurnaan, evaluasi performa dan biaya real dari proses. Dan juga lakukan perbaikan desain jika diperlukan agar proses semakin efisien. Nah, kesimpulannya, pertimbangan desain dan ekonomi dalam proses pemesinan harus dimulai dari tahap perencanaan produk, dipertajam dalam desain untuk kemudahan pemesinan, dan dipadukan dengan analisis biaya menyeluruh. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya serendah mungkin dan proses yang efisien. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.